ada nggak kemungkinan terbesit gitu di pikiran lo bang, satu saat lo akan kembali ke kampung halaman, entah apapun yang akan lo lakukan di situ? Enggak. Oke. Kiss 95.1. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Gue tuh sebenarnya nggak suka loh kata goodbye. Kenapa sih? Nggak suka banget. Nggak selamanya goodbye itu sesuatu yang menyedihkan. Siapa tahu mungkin demi ambisi, demi mimpi yang besar lo harus goodbye. Let's say goodbye sama keluarga dan kampung halaman, lo harus merantau. Aduh enak tuh. Itu emang nggak enak, tapi kan sesuatu yang positif sebenarnya. Iya sih. Goodbye sama penyakit kemarin, itu kan Iya, sesuatu iya. yang menyenangkan. Iya sih. Goodbye sama toxic relationship. Iya kan? Benar. Tapi emang kata-kata goodbye itu Nggak mungkin ya namanya perpisahan ya. Iya, apalagi harus kayak misalnya meninggalkan kampung halaman Iya. atau tanah kelahiran, itu nggak enak banget. Lo kan pernah tuh meninggalkan kampung halaman, tanah kelahiran untuk merantau ke Amerika. Iya. Gila, orang-orang merantaunya kemana, dia ke Amerika loh. Iya loh. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Di kota apa? New York City. Kota pertama yang lo datengin New York. New York. Kenapa pemilihannya New York? Karena kayaknya waktu itu jawabannya adalah ya emang banyak temen di sana. Oke. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa justru paling bisa lah gitu minta bantuan sana sini. Dan ternyata emang benar itu kejadiannya. Kenyataannya banyak teman yang akan membantu. Iya benar. Oke. Jadi emang ada banyak temen gue tuh daerahnya tuh East Coast lah daripada West Coast gitu. Di East Coast ya. Iya. New York. New York, Washington, Washington. DC maksudnya. Chicago. Oke, tapi waktu pertama kali ke New York itu lo survei dulu, cari tempat dulu. Enggak. Langsung berangkat, Bo? Langsung berangkat. Serius lo? Serius berangkat. Wah, lo ada gila-gilanya sih. Ada pasti gila-gilanya. Berdua Enggak, aja tapi- sama Edu? Enggak, sendiri dulu, dia udah di sana. Oh gitu. Terus. Ya tapi yang jelas sih memang sebetulnya agak ada gila-gila karena gue belum pernah menginjakan kaki di Amerika. Tapi gue survei dulu sekitar 2 minggu gitu. Terus beberapa bulan kemudian baru gue pindah gitu. Dan itu sedihnya luar biasa loh Bayu. Sedihnya apa? Kenapa? Karena gue kan belum pernah nih pergi. Jadi waktu gue dulu kuliah di UI aja gue nggak pernah ngekos. Tinggal di rumah ya? Tinggal di rumah. Walaupun Duren Sawit jaraknya Depok. jauh banget kan itu gitu. Lumayan jauh lah gitu. Nah, Terus? ya tapi gue nggak pernah ngekos, nggak pernah ngerasain tidur sendiri, dan gue orangnya tuh takut setan ya kan. Iya soalnya gara-gara film Pengabdi Setan kan ada tuh satu adegan di mana kita tidur sendiri, begitu balik-balik sebelahnya setan tidur sebelah sama kita. Nah gue trauma tuh gara-gara film itu. Nah terus pokoknya singkat cerita menurut gue ya ternyata tuh setelah gue akhirnya merantau, emang kalau di gue nih ya, a place where you can be among best friend and family to heaven sih gitu. Jadi ya ketika pulang lagi ke sini tuh memang ya ini heaven gitu ya. Cuman kalau misalnya ternyata merantau bersama dengan keluarga, misalnya merantau karena ngikutin suami, ya bisa jadi kan heaven juga ya Nek, karena kan a place where you can be among best friend and family. Oh, ada teman-teman, ada juga keluarga ya. Kalau Di lo merantau tengah-tengah. gimana? Ya nanti gue sih pernah juga meninggalkan rumah, tapi emang gue kayaknya dari SMP kan gue udah asrama kan. Oh iya, Dorm, jadi udah tinggal sendiri. hebat deh lo. Enggak juga. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Pagi hari ini kita akan ngobrol sama seseorang yang sangat istimewa. Jadi perempuan yang dulu tuh menjadi sekretaris centil di sitkom Office Boy ya. Dan apa namanya, Selalu warna ungu selalu warna unju, bener banget. Dan dan sebenarnya ada tuh- gangguan di temboloknya. Makanya ketawanya ngegrok. tapi kalau nyanyi kan suaranya bagus banget. Nah, itu dia Makanya pura-pura. sialan lo. Makanya di Idol itu kan sangat dulu malah terkenal juga jadi penyanyi Idol kan. Benar. Tapi sekarang ini sudah menjadi madam nyonya yang sangat sukses. Oh, iya. Aduh, gila Bo. Gila lo. Udah madam gedongan gitu deh. Dia Kanjeng Ratu Tanjung Pinang. Merantau dari Jakarta berangkat Bener. ke sana, dibawa suami meninggalkan kehidupan. Oh iya benar. Iya, coba kita langsung sapa ya. Selamat pagi Winda Fiska. Selamat pagi. Tuh kan. Ya ampun, apa kabar Tanjung? Maaf Bayu, kok mukanya nggak kelihatan ya? Wah, Sasya nih.
Yang kayak gini-gini minta direndam pakai minyak tanah nih. Iya, aku tadi diundang sama Winda, katanya ada yang mau telepon namanya Bayu, tapi nggak kelihatan loh. Ini Nana juga telepon. Kalau misalnya kelihatan pakai video call dong. Aduh. Itu, aduh maaf ya, saya lupa. Kamu nggak mau ke dapur dulu? Mungkin otak kamu ketinggalan gitu di mangkok. Iya, tadi aku goreng otaknya, maaf ya Bayu. Tapi itu Restoran Sasha, sorry ya. Padang kali ah. Ini Winda sekarang. Oh, Winda. Sasha, kamu pergi dulu. Ya, Sasha, Udah sama. aku usir. Aduh, Sasha ketawanya mana Sasha? Aku tadi belum ketawa. ada ngoknya ya, Bo. Udah Fiska ya ampun. Gila. Udah Sasha, udah sana dulu kamu. Iya, Udah. beresin toilet sekarang. Tuh kan, gila-gilanya ya dia ya. Sorry ya. Iya. Iya. Kan kalau aku ke Tanjung Pinang, kasihan kan kalau Sasha ketinggalan di Oh, iya, Jakarta, betul. dia nggak tahu mau kerja apa, udah nggak syuting lagi. Jadi aku bawa ke Astaga. sini. Jadi ART sekarang dia. Dari sekretaris jadi ART ya, Bo. Tapi coba gua tanya, ART lo berapa di Tanjung Pinang tuh? Ya Allah, nggak segitunya, cuman 2. Dua RT. Bo, soalnya kan rumah Nana gede banget tuh di sana. Ya agak rupi-rupi kecil sedikit ya. Bisa kalau 2 orang ngeberesin rumah segede itu, Beb. Sebenarnya gini, lo informasinya dari mana? Kayaknya salah deh Google-nya. Win, ini kita kan lagi ngebahas soal goodbye sama Jakarta. kampung halaman, keluarga, Iya. merantau. Nah, waktu lo merantau dari Jakarta ke Tanjung Pinang itu tahun berapa? Lupa ya, sekitar abis nikah gue tuh sebenarnya udah langsung pindah ke sini. Oke. Tahun berapa lo nikah? Jangan sampai bilang lo lupa. Sumpah sih gue agak lupa. Oh my god. Gue bilangin suami lo ya. Bukan gitu, gue kebanyakan bergaul sama si Sasha nih. Jadi begini, dulu kan padahal dulu gue pinter banget Bayu. Iya, percaya gue, karena lo hampir jadi apoteker tuh. Iya, farmasi. Anak UI. Bayu, Apa, lo Win? percaya, Kak Isi nggak percaya tahu. Iya. Gua tahu. Udah. Gini, nama lo tuh cukup harum kok di UI sebagai alumnus yang luar biasa. Iya. Alumnus yang kurang membanggakan pasti diingat. Oke, Win. Hanya orang pinter yang bisa pura-pura bego dan Dapatnya itu ya. dapatnya itu. Makanya gue nanya, waktu lo merantau meninggalkan Jakarta, meninggalkan keluarga, yang lo cari lo dapetin nggak di Tanjung Pinang? Misalnya kebahagiaan gitu, pastikan yang dicari. Sebenarnya sih kita nggak ngomongin soal daerah ya. Kalau udah masalah kebahagiaan, itu kebahagiaan gue tidak ditemukan di suatu tempat, tapi ditemukan di suatu tubuh, yaitu suami gue. Wow, kok jadi kinky ya? Gue gak nyangka nih, keluar dari mulut Winda. Nih, makanya ketemuan aja deh, mendingan kita bahas. Iya, ya kan? benar. Lu tuh imajinatif Bayu dari dulu. Taruh. Kan katanya kan kebahagiaannya ditemukan di tubuh suami lo. Enak banget gitu ceritanya. Bukan lagi dulu, orang brojol dulu udah 3 kali. Enggak. Jadi kan emang kalau nikah memang kita udah punya komitmen. Suami gue tuh nggak akan ke Jakarta, tapi dia akan bisnisnya ada di sini. Terus gue terpaksa harus, bukan waktu itu memang terpaksa, tapi setelah itu ya gue nyaman-nyaman aja sih di sini. Jadi kenyamanan gue adalah di tempat keluarga gue berada, sebenarnya kayak gitu. Oke, biasanya kalau orang merantau perjuangannya adalah untuk proses adaptasi. Karena kan teman-teman semua udah ada di sini, ada keluarga gitu. Maksudnya ya memang lo membentuk keluarga baru. Tapi kan ada nyokap bokap, ada sepupu-sepupu, ada sibling segala macem gitu. Itu gimana? Iya sih ya, gimana ya? Sebenarnya kalau dari dulu di Jakarta, gue pun sibuk kerja kan. Jadi memang kalau untuk keluarga nggak terlalu banyak ketemu, tapi lebih ke teman-teman. Memang yang gue kehilangan banget adalah teman-teman sebenarnya. Cuman karena sekarang udah zaman sosmed dan lain-lain, ya udahlah ya kan. Bisa kita bisa tetap, walaupun memang rasanya tetap berbeda. Cuman ketika kalau menurut gue nih sekarang ya, ketika kita sudah beranjak ke satu umur tertentu gitu, kayak misalnya udah satu step lain gitu di hidup ini gitu, elah wise gue itu tuh udah nggak jadi prioritas lagi, ya nggak sih Bayu? Jadi benar-benar
kayak apalagi punya sekarang prioritas gue lain ya. prioritas lain ya memang benar-benar suami dan anak-anak gitu loh. Untuk teman-teman itu ada waktunya sendiri tapi porsinya memang sudah berkurang. Nah sebenarnya gue itu bukan yang merantau 100% banget ke sini tuh enggak. Jadi memang tetap berkarir, bekerja, nyanyi, kadang-kadang ngambil syuting sekali-kali. Kita ngomongin sebelum pandemi ya, Wak. Iya benar. Sebelum pandemi kayak gitulah kehidupan gue. Masih bolak-balik Dulu kayak ya? masih bolak-balik. Dulu tuh sebulan bisa bolak-balik kayak 4-5 kali ke Jakarta. Tapi setelah gue anak kedua itu mulai sebulan tuh hanya 2 kali. 2 kali tuh udah senang banget rasanya. Nah setelah lahir anak ketiga jebret pandemi langsung. Gitu. Jadi Ya lagi udah. anak keempat nih. Unfortunately udah kelar sih. Oh, Udah tutup pabrik ya? Iya. Oh iya. Tapi jujur deh, ada nggak sih masa-masa di mana tuh terasa sangat berat gitu loh ya? Maksudnya berpindah, memindahkan semua kehidupan atau enteng aja rasanya? Enggak, sama sekali enggak enteng sebenarnya karena kan di sini tuh beda banget sama Jakarta. Jauh 180 derajat. Jadi kalau di Jakarta tuh gue adalah tipe orang yang kayak seneng di jalan, terus kayak kerja nggak ada habis-habis, tuh kayaknya hidup banget gue. Nah sementara di sini KIV itu macet tuh nggak ada, nggak ada sama sekali. Apa ya, jalanan begitu besar, lengang, begitu tenang. Terus orang-orang yang gue temuin juga begitu nyantai. Ada dua sisi ya, ada in positive way sama in negative way juga gitu. Jadi positifnya gue mungkin bisa jadi orang yang lebih tenang di sini, tapi negatifnya kayak gue sempat nih pada saat transisi semangat hidup agak ya udah nyantai aja gitu. Buat gue itu waktu itu negatif gitu, karena gue kan tipe orang yang hype banget, semangat banget, mau ngapain lagi. Sementara di sini gue mau ngerjain 10 kerjaan misalnya dalam satu hari, nggak bisa karena orang terlalu nyantai. Gue nggak bisa. Gue bisa karena waktunya banyak, tapi orang-orangnya nggak bisa. Karena orangnya nyantai. Nggak bisa, besok aja. Nah di situ gue agak bergumul dengan gue kemas banget. Jadi gue selalu compare kayak, kok di Jakarta lu gini, kok di Jakarta lu gini. Tahan dulu, Win. Tahan dulu, ngerasa harus berjuang, bergumul sama perasaan itu, ada rasa nggak puas. Apa yang lo lakuin supaya akhirnya tetap bisa balance gitu rasa happy-nya? Apa ya, kalau gue apa-apa tuh langsung balik ke nyokap sih. Jadi yang penting buat seorang Winda adalah bercerita sebenarnya, kayak curhat gitu. Kalau gue, jadi waktu itu dan gue merasa nyaman banget kalau udah cerita semuanya sama nyokap gitu. Jadi mah ini dan nyokap gue itu orang yang kayak selalu menemukan satu kalimat yang bisa bikin gue oh iya gitu. Nah itu yang lo bilang tadi kayak tahan. Nah gue tuh sempet di posisi nggak bisa napas gitu kayak ini aku harus gimana nih, aku harus gimana gitu. Jadi Karena support terlalu system ya. Support system gue nyokap banget. Dia waktu itu kan sempat nyokap tuh selalu masih nih dengan berbagai alasan, mama Willis kangen lah, anak gue yang pertama kan. Mama yang gue ini, mama aku lagi keribetan nih, padahal juga nggak ribet-ribet banget lah ya di sini. Ma aku sakit, apa segala alasan. Jadi nyokap gue tuh udah tahu banget nih anak nih. Nah di situ tuh kayak gue butuh kan suasananya kalau ada mamah tuh ada Jakartanya lagi gitu. Dan gue nggak mungkin ngundangin teman-teman juga soalnya ke sini kan. Kenapa? Gue mau diundang juga. Gue juga mau. Gue berangkat gue sih. Iya. Aduh, nggak kuat ridersnya. Loh, riders kita nggak macem-macem kok ya. Kasih tahu Apa sih. tuh? Ya satu tiket bisnis buat 10 orang. Oh banyak ya. Kalau Bayu kan ada entourage-nya tuh. Betul. Dia soalnya bajunya aja pakai buntut kalau Bayu kan gitu. Jadi pasti ada yang pegangin. Benar. Oh my god, ada buntutnya. Bayu sekarang kemajuan ya. Iya. Jadi kangen pengen ke Jakarta lagi, pengen lihat perubahan lo deh. Iya. Dulu kan lo taunya ada belalainya ya. Ya. Udah dipotong. Lah ini ngomongin apa Gimana sih? Sekarang jadi ada buntut. Aduh. Kok jadi dipotong lagi sih? Jangan. Aduh. Ya udah Win, pokoknya yang jelas kita seneng banget denger lo happy juga di sana. Mudah-mudahan cerita perantauan ini juga menjadi inspirasi buat Kiss listeners yang mungkin lagi kangen sama kampung halaman. Ternyata saat lo kangen, ya kehadiran support system ini yang bisa bikin lo kembali waras benar dan banget. bejat di Itu tanah ya. penting banget. Jadi kayak mama tuh selalu bisa bikin gue akhirnya ya udah
cari positifnya di semua hal yang ada gitu. Iya. Nah itu selalu gue dari yang tadinya berhenti napas jadi ada napas gitu. lagi. Ada napas lagi. Iya. Aduh. Tapi kan selingkuhan lo semua di Jakarta tuh, Win. Gimana Bayu? Halo sinyalnya nih. Halo. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Kalau gua tuh adalah orang yang bener-bener salut loh sama perantau ya. Karena it takes a lot of courage loh Iya. untuk bisa Keluar dari kehidupan lo, comfort zone, dan lain-lain, ninggalin keluarga, Ninggalin kampung halaman, temen-temen. rumah kecil, teman-teman. jalan tikus yang udah biasa kita hafal, Betul. ya kan? Udah gitu abang-abang lewat yang biasanya kita juga udah hafal. Nah, salah satu perantau yang menurut gue perantau sejati dan malah sukses nih, ya karena kenapa gue bilang perantau sejati karena dua kali merantau dan menurut gue sih sukses terus setiap kali merantau tuh adalah Joko Anwar. Selamat pagi Bang Joko. Halo. Hai. Kan Joko Anwar, you lahir dan besar di Medan ya? Betul, Mas. Iya, di Medan. Terus udah gitu habis itu kuliah di ITB ya? ITB di Bandung. Ya. Waktu itu lo kenapa pilihnya kan ITB, siapa sih yang mau nolak ITB ya, Bo? Tapi astronomi Tapi loh. nah makanya itu lo tuh sebenarnya emang niat banget pengen tinggal di Bandung saat itu atau gimana? Pertama memang dari kecil gue berpikir gue harus keluar dari tempat itu gitu karena tempatnya menurut gue nggak kondusif buat anak tumbuh berkembang. Terus gue berpikir kayaknya gue nggak mungkin ya tinggal di sini seumur hidup gitu. Jadi memang dari kecil udah berpikir mau keluar dari situ dan kebetulan gue kepingin jadi sineas itu dari kecil gitu, udah tahu mau jadi apa. Jadi ketika mau masuk IKJ ternyata IKJ mahal, akhirnya gue mutusin masuk ITB karena pertama gue pinter ya kan, jadi pasti gampang masuknya. Itu nyebelin banget Ini emang. breaking Tapi sih. emang ya Humble break ya. Humble break ya. Tapi emang bener sih. Iya. Terus Abang Peter, terus. Yang kedua karena di ITB itu ada ekstrakurikuler di mana lu bisa belajar bikin film gitu, walaupun setelah gue masuk ITB gue nggak keterima masuk ke situ gitu. Iya, gue baru tahu tuh. Nah itu sih menurut gue, jadi memang dari kecil sudah mau keluar dari tempat tinggal gue. Dan memang kalau kita lihat orang Indonesia itu ini bedanya kalau misalnya kita pergi misalnya kemanapun ya, kita mau ke Amerika, kita ke Eropa, kita selalu nemuin misalnya orang Cina, orang India gitu, tapi orang Indonesia kan dikit ya. Iya. Gitu, karena memang orang Indonesia tuh tidak besar keinginan untuk pergi dari tempat dia lahir dan besar. Kita tahu banyak sekali orang-orang yang masih tinggal sama orang tuanya di atas umur 25 tahun. Bener. Kalau di kultur lain itu kan sesuatu yang tidak bisa diterima. Kalau misalnya kita sudah lulus sekolah SMA pun sudah kuliah, apalagi kalau udah lulus kuliah kita harus keluar dari rumah orang tua supaya mandiri. Jadi mungkin sesuatu yang kita harus telah lagi kultur kita di mana kita merasa nyaman di tempat tinggal kita lahir dan besar. Jadi sebenarnya pada dasarnya menurut lo tuh merantau baik gitu ya? Merantau itu baik dan menurut gua harus digalakkan gitu. Harus dilakukan. Nah, ini kan mimpi yang besar, keinginan untuk menjadi seorang, ini yang menggerakkan dari Medan akhirnya mengambil kuliah di Bandung di ITB. Tinggal sendiri pasti ada proses adaptasi. Tantangannya waktu melakukan proses adaptasi di tempat yang benar-benar baru itu apa aja tuh, Bang? Kalau gua karena dulu gua miskin tentunya kos-kosan yang Ini humble break lagi nih. Dia mau ngasih tahu sekarang dia nggak miskin sebenarnya. Sebel ya. Jadi sekarang udah nggak miskin, Bang. Gua konfirmasi lagi. Iya. Oke. Terus gimana dulu proses adaptasi gimana, Bang? Adaptasinya tentunya lingkungan baru, kulturnya baru kan. Iya. Kita harus kelakuan kita tingkah laku kita kan, kalau kita terbiasa hidup di suatu tempat yang sudah lama, kadang-kadang kita nggak bisa berubah gitu, dan itu yang biasanya jadi halangan banyak orang. Ya, orang tuh merasa nggak betah itu bukan karena dia nggak betah karena lingkungannya tidak baik ya, tapi dia tidak bisa mengadaptasi dengan custom, dengan custom kebiasaan di tempat barunya. Jadi itu yang paling susah. Nah, kita tuh mengenal istilah sebenarnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan ya. Cuman menurut lo berarti tidak banyak ketika merantau tuh itu banget yang harus dipegang ya, menyesuaikan diri dengan di mana kita berada ya, segala kebiasaan juga harus ngikutin sesuai dengan di mana kita berada tersebut. Nah, kalau di lo tuh yang
paling berat gitu biasanya apa nih? Gue yakin sih sebenarnya kayaknya lo orangnya fleksibel, mudah beradaptasi gitu. Cuman pasti ada dong gitu hal-hal yang berat gitu ketika lo merantau tuh apa? Kalau gue terus terang nggak pernah merasa sulit ya, karena dari kecil gue sudah travel jauh gitu. Jadi waktu SMA gue juga udah ikut pertukaran pelajar ke Amerika, jadi memang udah terbiasa mengadaptasi dengan lingkungan baru. Cuman teman-teman gue itu biasanya merasa bahwa custom dari tempat mereka lahir itu sesuatu yang harus sangat dipertahankan gitu, tanpa kita mengevaluasi kembali apakah kebiasaan kita tempat yang lama itu lebih baik atau tidak gitu. Karena menurut gua kalau misalnya kita merantau, salah satu yang kita dapatkan seharusnya adalah keterbukaan pikiran gitu. Pikiran kan hubungannya dengan kedewasaan. Jadi dengan kita membuka pikiran, kita melihat cara hidup orang lain, cara berpikir orang lain yang mungkin berbeda dari tempat kita besar dan lahir dulu, itu sesuatu yang mendewasakan. Jadi kita tidak boleh menutup pikiran gitu. Nah, dulu dari Medan terus ke Bandung dan Jakarta, ini yang lo say goodbye apa? Yang lo akhirnya oke, gue udah lihat-lihat nih ada hal yang bisa gue tinggalkan, yang gue kayaknya yang ini merupakan kebiasaan yang lebih baik. Bisa nggak lo share sama kita? Di tempat tinggal gua dulu mungkin karena memang orang-orangnya itu tidak kebiasaan untuk mencari kehidupan lebih baik, itu tidak tinggi ya. Jadi mereka sudah menerima aja yang mereka dapatkan. Mereka merasa bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang semestinya, walaupun mungkin kenyataannya dysfunctional gitu. Terus sekolah tidak harus tinggi-tinggi, mereka cukup bisa bekerja di tempat bekerja yang di dekat tempat tinggal mereka gitu. Nah, di tempat tinggal yang baru misalnya kayak di Bandung adalah sebuah termasuk kota pelajar ya. Jadi keinginan, kebiasaan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kehidupan lebih tinggi. Kemudian gue pindah ke Jakarta, lebih dinamis lagi kehidupannya, lebih cepat lagi, dan kompetisi untuk hidup, mendapatkan kehidupan lebih baik di sini juga lebih tinggi di Jakarta. Jadi kalau gue sendiri, gue lebih suka tinggal di mana ritmenya cepat gitu kayak Jakarta. Kalau tiba-tiba nih lo tiba-tiba mendapatkan tawaran New York City gitu, let's say ya, kok gitu misalnya kayak lo harus tinggal di New York karena, dan ini dalam waktu yang cukup lama gitu misalnya, nggak cuma sebentar, lo masih berani nih berangkat loh. Pertama memang gue punya plan untuk pindah ya ke New York, karena seperti yang gue bilang tadi, gue suka kota yang ritmenya cepat gitu. Tapi ini kan beda-beda setiap orang. Bukan berarti kalau misalnya lo lebih nyaman hidup di kota yang ritmenya lebih lambat, lo nggak harus memaksakan diri kan. After a while, lo beberapa kali mencoba untuk hidup di tempat-tempat yang berbeda. Ini gunanya merantau, jadi lo tahu mana yang paling cocok dengan ritme mental lo gitu. Kalau misalnya ternyata berpikir bahwa gue lebih suka tinggal buat kesehatan mental gue, kenyamanan pikiran gue lebih enak di tempat yang ritmenya lebih cepat, ya pindah ke tempat yang lebih cepat. Kalau lebih lambat ya lebih lambat gitu. Kalau gue kebetulan New York adalah menurut gue tempat yang paling perfect ya, karena pertama gue suka tempat tinggal yang sangat heterogenes gitu. Banyak sekali keanekaragaman manusia, ras, segala macam tingkah laku, ritmenya cepat, dan juga di sana banyak sekali karena gue suka banget dengan seni dan industri seni, di sana tentu pusatnya gitu. Terakhir nih, buat para perantau di luar sana, apa kira-kira do's and don'ts-nya supaya menjadi perantau yang sukses versi Joko Anwar? Do's-nya tentunya gampang beradaptasi dengan lingkungan lo yang baru gitu. Cara beradaptasi yang gampang itu adalah kita mendengarkan dan mengobservasi cara hidup mereka. Jadi kita tentunya ketika kita sampai ke tempat baru, kita lebih banyak observasi lah timbang ngobrol tentang diri kita gitu. Itu kan satu exercise yang harus dilakukan di semua tempat ya. Kalau misalnya kita kenal dengan orang lain, lingkungan baru, kita harus mengobservasi, banyak mendengar dan banyak melihat gitu. Yang kedua, kalau menurut gua, cari tempat yang nyaman buat lo, tapi bukan berarti lo tidak berusaha untuk beradaptasi. Yang don'ts-nya itu apa ya?
downs-nya itu ya kebalikannya tadi itu ya, memaksakan kebiasaan kita di tempat yang baru. Tapi seperti yang gue bilang tadi, yang paling penting adalah lu harus pergi dari tempat lu lahir dan tumbuh gitu. Itu adalah sesuatu hal yang satu kebiasaan yang menurut gue harus dibiasakan oleh orang Indonesia. Gue mau nanya terakhir satu lagi. Boleh. Berarti yang terakhir dong. Ya, sorry. Satu lagi. Oke. Final question. Ada nggak kemungkinan terbesit gitu di pikiran lo, Bang? Satu saat lo akan kembali ke kampung halaman, entah apapun yang akan lo lakukan di situ. Enggak. Oke. Enggak ya. Gue nggak mau nanya kenapanya sih, tapi pasti alasannya macam-macam. Ya gini, lo kan bisa kan lo tentunya lo lahir di sebuah tempat dan lo bersyukur, berterima kasih tempat itu, karena kalau misalnya lo senang dengan kehidupan lo sekarang, lo kan harus berterima kasih dengan segala apa yang udah lo lalui, termasuk tempat tinggal lo, tempat lahir lo, gitu kan. Tapi ada poin di mana lo harus memikirkan diri lo sendiri, kehidupan lo, gitu, untuk kebaikan hidup lo, kebahagiaan lo sendiri. Iya sih. Gitu. Iya. Oke. Karena berkontribusi bisa dimanapun. Yes. Betul. Siap. Dan sekarang kita mau ngobrol dengan seorang pebalap yang sejarah tuh banyak banget dia cetak loh. Iya Bang. Jadi pebalap Indonesia pertama di F1. Jadi pebalap yang pertama juara GP3, GP2. Iya. Dan sekarang nih banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya masih aktif membalap atau sudah meneruskan bisnis keluarganya. Makanya langsung aja kita sapa Rio Haryanto. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi semua. Selamat, apa kabar bro? Mbak Ivy, ya. Iya. Wah, senang banget bisa ngobrol lagi. Rio, sekarang nih apa kabarnya sih? Lagi sibuk apaan aja? Update dong. Ya, kabarnya alhamdulillah baik. Ya, ini meskipun di tengah pandemi ya, ya saya juga masih alhamdulillah masih sehat, dan ya semoga semua pendengar Kiss FM juga sehat selalu, Mas Bayu. Amin. Sehat Yes. ya. Amin. Yes. Rio, sekarang tuh sehari-harinya ngapain aja? Masih berkaitan sama dunia balap atau fokus ke bisnis nih sekarang? Sekarang kesibukannya saya lebih banyak di membantu keluarga ya, bisnis keluarga. Kita akan percetakan ya, bisnis percetakan, lalu juga buku tulis, buku tinggi. Jadi lebih banyak bantu bisnis keluarga sih. Tapi untuk balap sendiri ya, kalau misalnya nantinya ada tawaran lagi ya, saya masih sangat terbuka gitu untuk lanjut, entah itu mau di kategori balap mungkin mobil lainnya ya. Anak-anakku tuh pakai bukunya tuh buku tulis Kiki loh. Oh iya ampun, aku juga loh anak-anak ya. dari aku juga bahkan Dari zaman kita dulu ya. By the way Rio, ya kan kamu nih udah kemana-mana ya, ya dari mulai usia 17 tahun tuh ketika mulai pertama kali tanding. Nah kalau menetap di kota yang bukan Solo tuh udah pergi kemana aja Rio? Waduh, udah kalau di luar negeri ya udah cukup banyak ya. Dulu saya pernah tinggal di Inggris, di Spain, kota Valencia waktu itu, Barcelona juga pernah. Paling lama di mana Rio? Paling lama di Spanyol ya, di Valencia dan di Barcelona, karena saya banyak latihan di sana dengan tim saya. Jadi ya saya menghabiskan banyak waktu di Spain. Berapa lama itu di Spain yang paling lama itu? Itu sekitar 3 tahunan ya. Cukup lama dong 3 tahun. Itu ditemenin sama orang tua keluarga gitu nggak sih? Kalau misalnya kamu sibuk latihan, ada yang nemenin atau kamu emang benar-benar sendiri? Lebih sendiri sih. Wow. Karena kan memang memang keluarga juga banyak di Indonesia. Jadi saya sendiri yang kesana latihan, tapi kadang keluarga juga datang untuk visit. Oke, berkunjung. Lalu ikut. Rio, yang namanya culture di Indonesia sama di Spanyol ini kan beda banget ya. Kalau kita ngelihatnya sih, gue belum pernah tinggal di sana juga. Nah, kalau Rio sendiri merasa nggak perbedaan itu membuat lo harus berjuang dalam beradaptasi? Iya,
Iya. Apa aja tuh perbedaan dan proses perjuangannya di mana tuh Yo untuk adaptasi dengan kultur di sana? Proses perjuangannya mungkin di sana orang-orangnya juga lebih itu ya lebih sangat apa ya disiplin ya menurut saya. Jadi ya untuk bisa mencapai mungkin suatu apa ya destinasi atau suatu ambisi dibutuhkan kerja keras, disiplin dan saya merasa di sana ya saya benar-benar all out untuk bisa fokus lalu disiplin juga dan ya bisa ada yang memberikan arahan gitu. Rio, tadi kan kamu udah sebutkan kan negara-negara yang udah pernah kamu kunjungi, bukan cuma sekedar mengunjungi sih, tapi tinggal untuk kurun waktu tertentu karena latihan atau berkaitan dengan dunia balap yang kamu geluti gitu. Nah, pindah-pindah ini kan nggak gampang ya. Walaupun ya masih berkaitan dengan balap, tapi negara ini sama negara itu beda, negara ini sama negara itu beda. Kalau kamu bisa kasih tahu kita nih, gimana sih cara beradaptasi ketika kita harus pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, ada nggak trik untuk beradaptasinya? Kalau dari saya untuk bisa open minded ya, karena setiap orang kan pasti memiliki mungkin cara kerja yang berbeda, dan saya rasa di situ kita harus bisa menilai ya mungkin yang plus dan minusnya apa, kelebihan kekurangannya. Jadi ya dan kalau jika itu bisa membawa kita lebih positif, ya kenapa tidak kita lakukan juga, kita adaptasi ke situ. Jadi kalau misal ada kayak budaya di luar yang menurut kamu positif, ya kamu langsung serap saja. Betul. Tidak ada ya maksudnya nggak ragu gitu ya untuk kita beradaptasi, menyesuaikan dengan itu open minded kuncinya. Waktu di sana kan ya pasti fokusnya untuk latihan supaya jadi juara ya kan. Bener. Nah tapi kan ada momen-momen di mana lo mungkin nggak ada kaitannya nih dengan balap. Biasanya kalau lagi nggak ngapain, apa yang Rio Haryanto lakukan saat merantau? Waktu itu lebih banyak ke main ke tempat kayak pegunungan atau ke pantai, karena penyuka alam ya kamu ya. Karena emang beda banget mungkin ya yang ditemuin di sana ya. Kadang kan juga kangen Indonesia. Kalau Indonesia juga alamnya kan sangat luar biasa, sangat banyak. Jadi pengen coba lihat yang di negara lain alamnya seperti apa. Jadi ya saya lebih suka menghabiskan waktu untuk melihat sesuatu yang apa ya, yang mirip-mirip Indonesia. Ya, mirip Indonesia dan lebih alami. Nanya nih ya. Biasanya kan orang Indonesia tuh kesulitan utamanya ketika harus tinggal di luar negeri itu adalah soal makanan. Nah, ya itu. nggak ada abang-abang ketoprak lewat, nggak ada mie dok ya kan, nggak ada nasi goreng gila, nggak ada risol Solo gitu. Nah, enak banget. Banget. Kalau kamu sendiri tuh punya kesulitan beradaptasi dengan makanan-makanan barat nggak? Nggak terlalu ya. Saya suka makanan apa aja sih, makan segala ya. Makanan western. Tapi ya kadang kalau misalnya saya pas di sana, kalau keluarga datang gitu kadang saya juga nitip. Apa tuh biasanya? Saya bawain mie ayam gitu, bawain apa dari Indonesia. Sambal ya, sambal sampai ulekannya juga kadang aku bawa. Ya bener loh. Bawain ulekan. Wah itu pas di screening mungkin mau naik pesawat nih bawa apa nih? Mengapa ini ulekan? Gimana tuh ngejelasannya? Iya makanya. Nah tapi waktu di sana selain makanan dan juga alam, apa yang bikin Rio sering kangen sama Indonesia? Yang pasti keluarga, teman-teman di Indonesia. Terus juga ya makanan, lalu ya rumah. Ya. Kalau kangen sama keluarga gitu, video call cukup membantu ya sekarang ya. Zaman sekarang gampang ya. Sekarang ya. Iya.
Nah Rio, kedepannya nih akan adakah rencana-rencana kamu gitu mungkin untuk pergi lagi ya, untuk nggak tahu di sekolah lagi atau latihan balap lagi? Kalau ada kemana? Untuk saat ini ya yang pasti kalau bisa terjun balap lagi saya sangat senang ya. Tapi jika itu pun misalnya tidak ada pun, ya saya ingin fokus di bisnis keluarga, ingin bisa mengembangkan bisnis keluarga. Oke, mudah-mudahan nih harapannya Rio dan juga harapan kita semua yang baik-baik bisa terwujud dan dimudahkan. Kita punya seorang Rio Haryanto yang pernah mengibarkan merah putih, membanggakan Indonesia di kancah dunia otomotif internasional. Harapannya memberikan inspirasi nih buat banyak orang supaya bisa mengikuti jejak langkah seorang Rio Haryanto. Iya, betul sekali. Karena ketika mengharumkan nama bangsa kan artinya memang harus warawiri ya. Betul. Harus kesana kemari dan memang itu nggak gampang proses adaptasinya, ketemu orang dengan beragam budaya ya, dengan pemikiran yang berbeda, kadang-kadang cuaca yang berbeda. Belum lagi rasa kangen sama semua yang di tanah air. Bener. Itu semua harus dilawan dan dilewatin. Betul. Sekali lagi terima kasih Rio Haryanto, sukses untuk semua rencananya ya. Baik, gue tuh jadi inget almarhum bokap gue tuh. Kenapa? Ya, dari Bukit Tinggi merantau sampai ke Jakarta. Gue bilang sih sukses loh dia. Iya, alhamdulillah ya. Ya kan sebagai orang yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya kakak, nggak punya adik, sendirian sebatang kara sendirian ke ibu kota, sampai dari ke Jambi dulu, udah dari Jambi sempat ke Riau, sempat ke Medan, ke Jambi, ke Jakarta. Sukses, hebat ya bokap gue ya. Alhamdulillah bisa membesarkan anak-anaknya 5 loh. Iya, bisa punya rumah sendiri tuh hebat loh. Iya, itu luar biasa sih. Ya ternyata merantau itu mungkin ada susah-susahnya, ada masa-masa nggak enaknya. Iya. Tapi kalau demi sesuatu yang lebih baik, mengapa tidak? Nah, itu dia. Kalau anak lo merantau boleh nggak? Aduh, gue langsung kaget gue. Tiba-tiba langsung takut atau gimana? Ada syaratnya nggak? Apa syaratnya supaya anak lo boleh merantau? Syaratnya gue kayaknya pasangin CCTV di rumahnya dia. Kenapa sih lo nggak percaya? Lo jangan menggunakan frame hidup lo untuk melihat hidup anak lo dong. Gue takut ada orang jahat masuk ke dalam rumahnya dia, dan supaya gue lebih tenang aja melihat apa aktivitas dia di dalam rumah. Oh baik. Gitu. Kalau lo boleh nggak anak lo merantau? Boleh. 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 Ada syaratnya? Ada. Apa? Gue ikut. Dan kita juga ingin mengajak kamu semua nih untuk menyaksikan podcast-podcast kita lainnya di YouTube. Pokoknya banyak hal seru yang kita bahas hanya di podcast Kiss in the Morning bareng Bayu Oktara, Ivi Batuta. Kita ketemu lagi ya di podcast yang lain. Kiss 95,1 FM.